Tadi Anda bilang apa? Anda lebih tahu dia dari siapapun. Yakin? Bagaimana dengan saya yang bahkan sudah berbagi tubuh dengannya? Masih bisa dibandingkan? Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 28. Bagas tidak mau kalah dari mantan kekasih istrinya. Bagas terkesiap. Dari tatapan dan nada bicara Yoga, dia dapat menebak apa yang akan dibicarakan oleh pria itu. Namun untuk saat ini dirinya belum siap untuk membahas hal tersebut. Takut jika dirinya hilaf dan tidak bisa mengendalikan emosi. Ia pun berusaha untuk bersikap tenang. Silakan, tapi ini perusahaan. Jadi saya hanya akan membahas tentang pekerjaan. Selain dari itu saya tidak tertarik untuk membahasnya. Tegas pria itu. Mereka bicara dengan nada formal. Yoga menghela napas dalam-dalam. Tampaknya mencoba mengatur emosinya yang sejak tadi bergelora di dalam dada. Pria itu melangkah maju, mendekat ke arah meja Bagas. Anda tahu kan, saya dan Risa pernah berhubungan? Tanya Yoga. Tak peduli meski Bagas sudah mengatakan bahwa dirinya tak ingin membahas tentang masalah pribadi. Bukankah saya sudah katakan, tidak tertarik untuk membahas hal selain pekerjaan? Sahut pria itu. Ruangan tersebut mulai dipenuhi oleh ketegangan. Sorot mata mereka saling menatap dengan tatapan tajam, seolah siap untuk menyerang satu sama lain. Tapi saya merasa perlu membahas ini, supaya Anda paham. Tegas Yoga. Bagas mengerutkan keningnya. Saya atau Anda yang harusnya paham. Ia tidak mau kalah dari pria itu. Anda tahu kan Risa istri saya? Kenapa masih nekat mau menemui dia di kampus? Apa Anda tidak paham etika? Skak Bagas. Wajah Yoga merah padam. Karena hubungan kami belum selesai, desisnya. Oh ya? Bukankah Risa sudah mengakhiri hubungan kalian? Saya rasa Anda sendiri yang merasa seperti itu. Jawab Bagas. Tapi sampai saat ini kalian masih saling mencintai. Jawab Yoga yakin. Dia pun mengambil sebuah foto di dompetnya, lalu menunjukkannya pada Bagas. Anda bisa lihat sendiri, ucapnya. Tubuh Bagas langsung panas dingin. Di foto itu pose mereka sangat mesra. Bahkan istrinya tampak begitu bahagia. Ia tahu, siapapun yang melihat pasti akan sadar bahwa mereka memang saling mencintai. Bagas kesal sekali melihatnya. Jantungnya berdebar kencang, mendidih dengan emosi yang membanjiri pikirannya. Matanya memerah, rasa cemburu dan kemarahan bercampur menjadi satu. Memang benar apa yang Yoga katakan. Namun bagaimanapun, hal itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Risa adalah istrinya. Saya tidak tahu apa alasan dia mau menikah dengan Anda. Tapi yang saya tahu hubungan kami jauh lebih dekat daripada hubungan kalian. Ucap Yoga dengan mata berapi-api. Bagas akhirnya tergelak. Berusaha terlihat santai meski hatinya tengah membara. Dia seolah meremehkan pernyataan Yoga. Hahaha, yakin Anda lebih dekat dengan dia? Tanyanya. Matanya yang tadi dingin kini beralih menjadi pandangan tajam yang menyeratkan kemarahan mendalam. Dia merasa harga dirinya terganggu jika membahas mengenai perasaan. Tentu, kami berhubungan sudah lama. Bahkan harusnya sebentar lagi kami menikah. Saya lebih tahu dia dari siapapun, termasuk Anda. Saya yakin pasti ada alasan mendesak sampai dia mau menikah dengan Anda. Tutur Yoga tanpa ragu. Dia tetap berdiri tegak di hadapan Bagas dengan raut wajah yang kaku, mencoba menenangkan diri dari kemarahan yang bergejolak. Bagas tersenyum sinis. Lebih dekat mana hubungan yang sudah kandas dengan pernikahan yang sakral di mata Tuhan? Tanyanya. Tadi Anda bilang apa? Anda lebih tahu dia dari siapapun. Yakin? Bagaimana dengan saya yang bahkan sudah berbagi tubuh dengannya? Masih bisa dibandingkan? Sambung pria itu. Darah Yoga terasa seperti bergejolak. Marah sekali dia mendengar Bagas mengatakan hal itu. Apa Anda perlu membahas hal seperti itu?
Tanya pria tersebut. Tak terima dengan ucapan Bagas yang sudah berbagi tubuh dengan Risa. Jelas, supaya Anda sadar posisi Anda. Apa perlu saya katakan lebih detail lagi? Tantang Bagas. Namun dalam hati kecilnya, ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang semakin mengakar. Foto itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia benar-benar marah dan ingin sekali mengalahkan Yoga yang telah menguasai hati istrinya. Alhasil dia bersikap impulsif lagi. Tapi terima kasih, kamu tidak pernah menyentuh dia. Saya sebagai suaminya sangat bangga bisa mendapatkan kesuciannya. Lanjut pria itu. Kini giliran Yoga yang menarik kerah Bagas. Menurutnya pria itu keterlaluan. Terang-terangan membahas hal yang seharusnya tidak dikatakan. Jaga bicara Anda, desis Yoga sambil menarik kerah baju pria itu. Tak peduli meski ada meja yang menghalangi mereka. Anda yang seharusnya menjaga sikap. Sejak awal saya sudah peringatkan. Ini kantor, jangan bahas masalah pribadi. Tapi Anda tetap nekat. Sekarang Anda sendiri yang panas. Jadi maunya apa? Kali ini pikiran Yoga benar-benar kacau. Dia tidak terima karena pria itu telah menggauli Risa. Meski sadar bahwa Bagas adalah suaminya. Saya peringatkan satu hal, jangan pernah Anda sakiti dia. Sekali saja dia menangis, saya tidak akan sungkan untuk merebutnya kembali. Camkan itu. Ancam Yoga dengan penuh keyakinan, seolah tak peduli dengan apa yang sudah Bagas katakan sebelumnya. Ia langsung menghempaskan kerah baju Bagas, kemudian berlalu begitu saja, meninggalkan pria yang masih tercengang di kursinya. Mata Bagas merah padam, napasnya memburu, hampir terdengar seperti mendengus. Jangan mimpi, desisnya. Namun dia frustasi mengingat kata-kata Yoga yang terasa seperti jarum menusuk ke dalam hatinya. Kedua tangannya terkepal keras, seolah mampu menghancurkan apa saja yang berani mendekat. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Setiap sudutnya mengingatkannya pada ancaman Yoga yang baru saja menggema di telinganya. Bagas menatap kosong ke sembarang arah, dengan tatapan yang tajam dan murka. Berani banget dia ngancam aku. Gumam Bagas, suaranya serak karena emosi yang memuncak. Rasa marah dan terancam itu tercampur aduk dalam dada, membuatnya sulit bernapas. Bikin Risa nangis. Aku? Emang dia pikir dia siapa? Bisa ngancam aku begitu? Bagas menggebrak meja hingga beberapa barang jatuh berhamburan. Meski sadar dirinya tidak berniat menyakiti Risa, tetapi tetap saja ia merasa khawatir. Takut jika suatu saat mereka memiliki masalah. Lalu Yoga langsung merebutnya kembali. Ingatan tentang sikap manis istrinya sejenak meredakan amarahnya. Namun kilatan mata Yoga yang penuh tantangan itu kembali mengobarkan api kemarahannya. Aku gak akan biarin dia ngerebut Risa dari aku, gumamnya sambil menggertakkan gigi. Semakin dia memikirkannya, semakin kuat tekadnya untuk mempertahankan Risa. Tak hanya dari Yoga, tapi dari siapapun yang berusaha mendekat. Sebagai seorang lelaki, dia justru merasa semakin tertantang saat istrinya banyak yang mengincar. Seolah ingin mempertahankan harga dirinya dengan menjaga istrinya tersebut. Sementara Risa yang sedang berada di rumah itu tengah khawatir. Dia pusing sekali memikirkan Yoga. Aku harus jelasin ke dia, tapi gimana caranya? Sekarang ini kayaknya Mas Bagas gak akan ngizinin aku buat ketemu dia. Apalagi bicara. Gumam gadis itu. Dia belum tahu bahwa baru saja ada pertarungan sengit di ruangan Bagas. Entah bagaimana reaksinya jika tahu mereka bekerja di perusahaan yang sama. Saat gadis itu tengah melamun, tiba-tiba ponselnya berdering. Ada telepon masuk dari Bagas. Ia pun segera menjawabnya. Halo Mas, ucap gadis itu dengan lembut. Bagas yang sedang dikuasai oleh emosi pun merasa lega. Hatinya tenteram sekali mendengar suara lembut itu. Lagi apa sayang? Tanyanya. Kini dia bisa memanggil istrinya dengan panggilan sayang tanpa ragu. Hati Risa jadi berdebar-debar mendengar nada bicara suaminya yang begitu mesra. Ini habis main sama Vio, tapi sekarang Vio-nya lagi di toilet, jawab gadis itu. Oh gitu. Bagas diam sejenak. Sebenarnya dia bingung harus mengatakan apa.
Ia menghubungi istrinya karena untuk mengalihkan kekesalannya. Ternyata usahanya itu berhasil. Nanti sore saya pulang on time. Kamu mau titip sesuatu nggak? Tanya pria itu. Kayaknya enggak, Mas. Terima kasih, jawab Lisa. Berbeda dengan suaminya yang sudah bicara santai. Dia masih sedikit canggung. Tapi nanti kalau mau titip sesuatu langsung bilang aja ya. Jangan sungkan. Suamimu ini gak akan keberatan direpotin sama istri sendiri, ujar Bagas. Dia berusaha menanamkan di hati istrinya bahwa hubungan mereka memang sedekat itu. Tidak ingin ada jarak pemisah lagi di antara mereka. Iya, Mas, jawab Lisa. Ya udah, saya mau lanjut kerja dulu. Kamu hati-hati di rumah, ucap pria itu. Iya, Mas, selamat bekerja, jawab Lisa. Terima kasih sayang, love you, sahut Bagas. Lalu dia memutuskan sambungan teleponnya. Pria itu mengusap wajah sedikit lebih lega setelah bicara dengan istrinya. Sementara Lisa sedang kebingungan. Hatinya berdebar-debar semakin kencang setelah mendengar kalimat terakhir dari suaminya itu. Dia kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi romantis begini? Barusan bilang apa? Love you, gumam gadis itu. Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia sudah biasa mendengar kalimat itu dari Yoga. Namun Bagas sungguh seperti sebuah mimpi. Bisa mendengar pria dingin tersebut mengatakan cinta padanya. Mungkin dia cuma berusaha menemukan cinta di antara kita, seperti yang dia bilang tadi subuh. Gumamnya, berusaha meyakinkan diri, tak mau terlalu terbawa perasaan. Sore hari, Bagas pulang kerja tepat waktu. Dia bangkit dengan langkah cepat meninggalkan ruangan itu. Hatinya masih dipenuhi amarah, tapi sekarang ada tekad kuat yang menghujam dalam-dalam, siap menghadapi apapun demi Risa. Pria itu tak sabar ingin segera menemui istrinya, supaya hatinya lebih yakin bahwa gadis itu memang hanya miliknya seorang. Sepanjang jalan, dia sangat gelisah. Beberapa kali pria itu melihat ke arah jam. Jarinya mengetuk-ketuk setir mobil saat terjebak di kemacetan. Waktu tempuh yang biasanya hanya setengah jam dalam kondisi normal, kini dia butuh waktu 1 jam untuk tiba di rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung turun dari mobil. Pria itu pun berlari masuk ke rumahnya dengan langkah yang tak sabar. Hatinya membara. Pikirannya kacau mengingat pertemuannya dengan Yoga. Kalimat pria itu yang terang-terangan mengungkapkan ingin merebut Risa benar-benar membuatnya gelisah. Begitu pintu rumah terbuka, dia segera melempar kunci mobil ke meja konsol. Risa mana, Bi? Tanyanya pada Ani yang membukakan pintu. Ada di kamar Bapak, jawab Ani. Bagas senang karena gadis itu ada di kamarnya. Dia pun segera menuju ke kamar. Ani tersenyum melihatnya. Dia belum tahu apa yang baru saja terjadi. Saat memasuki kamar, Bagas tak melihat istrinya. Kemana dia? Gumamnya. Namun kemudian dia mendengar suara air mengalir dari shower. Oh, lagi mandi. Gumamnya lagi. Ia pun melempar tasnya ke sofa, lalu melepaskan pakaiannya satu persatu. Tanpa ragu, dia membuka pintu dengan cepat. Kebetulan pintu kamar mandi yang ada di kamarnya itu memang tidak bisa dikunci. Risa yang mendengar suara pintu dibuka menoleh karena kaget. Matanya membulat sempurna melihat Bagas sudah tak mengenakan pakaian, berdiri di hadapannya. Ia pun bingung harus bersembunyi di mana. Malu sekali rasanya berada di posisi seperti itu. Mas, lidahnya terasa keluh, sulit untuk berkata-kata. Apalagi ketika Bagas mendekat dan langsung memeluknya. Mas kangen sama kamu sayang, bisik pria itu dengan begitu mesra. Risa membeku, jantungnya terasa seperti hampir meledak. Dia bingung dengan sikap suaminya tersebut. Mas Bagas kenapa sih? Batinnya. Bersambung.